Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Yelarizky Giga Prameswari dari Prodi Kebidanan dan Profesi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo NIM 2215201000019. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip biolistrik pada jantung manusia serta prinsip dari EKG. Yang pertama yakni prinsip biolistrik pada jantung manusia. Prinsip biolistrik pada jantung manusia sendiri terbagi menjadi tiga, yakni satu, sel pacu jantung, di mana sel pacu jantung ini sendiri adalah merupakan sel-sel kecil dengan panjang kurang lebih 5-10 mikrometer. Sel ini mampu terus-menerus berdepolarisasi secara spontan dalam frekuensi tertentu. Frekuensi depolarisasi ini ditentukan oleh sifat-sifat listrik bawaan sel dan pengaruh neuron hormon dari luar. Setiap depolarisasi spontan berperan sebagai sumber satu gelombang depolarisasi yang mengawali satu siklus utuh kontraksi dan relaksasi jantung. Selanjutnya yakni sel penghantar listrik atau kabel jantung. Sel penghantar listrik merupakan sel yang tipis dan panjang, seperti kabel sirkuit listrik. Sel-sel ini menghantarkan arus listrik dengan cepat dan efisien ke daerah-daerah jantung yang jauh. Sel penghantar listrik di ventrikel bergabung membentuk jalur listrik yang berbeda. Anatomi dari jalur konduksi di dalam atrium lebih bervariasi. Salah satunya yang terkenal adalah serabut-serabut di puncak septum intra-atrium di suatu daerah yang di berkas Bachmann yang memungkinkan aktivasi cepat atrium kiri dan atrium kanan. Yang ketiga yakni sel miokardium mesin kontaktil jantung. Sel miokardium sendiri menyusun sebagian besar dari bagian jantung. Miokardium bertanggung jawab atas kerja berat kontraksi dan relaksasi berulang-ulang, sehingga menghasilkan darah ke seluruh tubuh. Panjang sel ini sekitar 50-10 mikrometer, dan mengandung banyak sekali kontaktil aktin dan miosin. Bila gelombang depolarisasi mencapai sel miokardium, kalsium dilepaskan ke dalam sel, menyebabkan sel berkontraksi. Proses tempat kalsium berperan sebagai perantara utama, ini disebut kopling eksitasi kontraksi. Sel miokardium dapat menghantar arus listrik sama seperti sel penghantar listrik tetapi jauh kurang efisien. Dengan demikian, saat mencapai sel miokardium, gelombang depolarisasi akan menyebar secara lambat ke seluruh miokardium. Selanjutnya yakni prinsip kerja EKG. Prinsip kerja EKG yakni prinsip kerja yang bekerja dengan mengukur perbedaan potensi listrik pada tubuh manusia. Jantung memiliki parameter fisiologi dengan tegangan 0,1 sampai 5,0 mV dan frekuensi maksimal pengamatan 300 Hz. Dalam standar monitoring, pengamatan bandwidth yang digunakan lebih kecil yaitu 0,03 sampai 15,92 Hz. EKG sendiri adalah alat rekam untuk jantung. Prinsip EKG yang pertama yakni jalur konduksi jantung. Perlu kita ketahui bahwa impuls jantung pertama kali dicetuskan oleh nodus SA atau nodus sinutrial, di mana nodus SA ini akan memberikan efek depolarisasi pada atrium sehingga akan memberikan gambaran suatu gelombang P pada EKG. Selanjutnya, impuls akan diteruskan kepada nodus AV yang akan memberikan gambaran isoelektrik seperti pada gambar nomor 3. Selanjutnya akan diteruskan ke bundle of His dan pada kedua percabangan yang kita sebut sebagai right bundle branch dan left bundle branch yang akan memberikan efek depolarisasi pada ventricle. Hal ini akan digambarkan dengan gelombang QRS pada EKG. Yang kedua yakni morfologi dari EKG. Yang pertama adalah gelombang P yang menggambarkan depolarisasi atrium. Yang kedua interval PR yang menggambarkan periode antara awal mula depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventricle, sangat ditentukan oleh fungsi nodus AV. Yang ketiga yaitu gelombang QRS, depolarisasi ventricle. Yang keempat yaitu interval QT yang menggambarkan keseluruhan
keseluruhan depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Yang kelima yakni segmen ST yang menggambarkan interval antara depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Yang terakhir yakni gelombang T, yaitu yang menggambarkan repolarisasi ventrikel. Demikian penjelasan terkait prinsip biolistrik pada jantung manusia dan prinsip EKG. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.